menyebarkan perbedaan keislaman dan jannah yang membawa kita dari alam gelap menuju terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ya, sebelumnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengertian dari konsep dasar etika bisnis. Di sini saya tidak sendiri, saya memiliki 3 teman-teman yang mendampingi saya, cantik-cantik orangnya, ya tentunya juga saya bawa. Ya, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian etika bisnis. Ya, dengan ini materi pertama saya serahkan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah berbagai aturan tidak tertulis tentang bagaimana cara untuk menjalankan aktivitas atau kegiatan bisnis yang mencakup semua aspek, baik yang berhubungan dengan individu, perusahaan atau masyarakat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu nilai-nilai etika bisnis. Nah, nilai-nilai etika bisnis ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Etika bisnis yang baik akan membangun kepercayaan pelanggan dan mendorong loyalitas jangka panjang. Yang kedua yaitu memperkuat citra perusahaan, yaitu perusahaan yang menjalankan bisnis secara etis akan memiliki citra yang positif di mata masyarakat. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Karyawan akan merasa dihargai, aman, dan memiliki motivasi untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya yaitu mengurangi resiko hukum, meminimalkan resiko perusahaan tersangkut kasus hukum yang merugikan secara finansial maupun reputasi. Selanjutnya yaitu mendorong pembangunan berkelanjutan perusahaan, yaitu berupaya menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan serta berkontribusi positif terhadap masyarakat. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, kita lanjut ke materi yang kedua. Prinsip-prinsip etika bisnis berdasarkan pemahaman Sonia Carroll sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Kedua yaitu prinsip kejujuran. Kejujuran terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan oleh kejujuran. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Yaitu prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang terakhir yang kelima yaitu prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral dapat dihayati sebagai tujuan internal dari pelaku bisnis atau perusahaan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, kita lanjut ke materi keempat. Ketiga. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya menjelaskan pentingnya etika bisnis dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika bisnis. Ya, pertama itu pentingnya etika bisnis. Etika bisnis ini sangat penting dalam mempromosikan keberlanjutan karena perilaku etis sangat penting dalam memastikan bahwa bisnis bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan sosial mereka. Selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis produksi. Etika bisnis produksi ini menentukan produk dalam rangka mempertemukan apa dan bagaimana keinginan dan kebutuhan konsumen. Kedua, etika bisnis distribusi. Nah, prinsip distribusi produk dimaksudkan untuk mencapai kecepatan dan kecepatan waktu datangnya barang
ke tangan konsumen. Selanjutnya etika bisnis promosi dan pemasaran. Nah, etika bisnis promosi dan pemasaran ini merupakan kegiatan yang merupakan ujung tombak dari kegiatan bisnis yang dijadikan pendukung utama dalam pengembangan bisnis. Terakhir, etika bisnis dalam kompetensi. Nah, etika ini merupakan suatu kegiatan bisnis, tidak akan pernah terlepas dari kompetensi antara pelaku bisnis. Sekian dari saya lanjutkan. Ya, terima kasih atas paparan materi. Ya, itulah tadi paparan materi dari pengertian dan konsep dasar etika bisnis. Ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada audiens untuk yang ingin bertanya. Silakan. Pertanyaan saya batasi 3 karena melihat waktu yang sudah hampir habis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Muhammad Fadil dari kelompok 5. Dan kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada kelompok 2, yaitu dari perkembangan bisnis di Indonesia. Perkembangan bisnis di Indonesia di era digitalisasi ini lalu berubah. Lalu kenapa bisnis di Indonesia di era digitalisasi ini memiliki berbagai pertama semakin pesatnya bisnis di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Nah, menurut saya, bagaimana cara membangun chemistry dalam nilai-nilai etika bisnis yang terdapat dalam kepala Anda, dan bagaimana cara memecahkan masalah atau problem solving dalam apabila ada kesalahan pengelolaan produksi, apabila ada pengelolaan produksi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita berakhir pada PPT bagian B, yaitu nilai-nilai etika bisnis. Yang mana kita garis bawahi di sini yaitu mengurangi resiko hukum. Kemudian ada poin yang terakhir, mendorong pembangunan berkelanjutan perusahaan. Yang mana resiko hukum, meminimalkan resiko perusahaan tersangkut kasus hukum yang merugikan secara finansial maupun reputasi. Kemudian yang terakhir, berupaya menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan serta berkontribusi positif terhadap masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang demikian tidak sesuai dengan hukum, kemudian sebagaimana reputasi yang telah dibangun tapi sudah tidak sesuai dengan keadaan. Kemudian menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan serta berkontribusi positif terhadap masyarakat. Ini juga terbilang kurang kontribusi, yang mana etika bisnis itu kurang dinormalisasikan terhadap masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudara Julia, dan di mana dia mempertanyakan tentang bagaimana Anda menyikapi ketidaksesuaian hal yang tertera di PPT, yaitu mengurangi resiko hukum dan mendorong pembangunan berkelanjutan perusahaan, di mana poinnya meminimalkan resiko perusahaan tersangkut kasus hukum yang merugikan secara finansial maupun reputasi. Dan poin kedua, berupaya menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan serta berkontribusi positif terhadap masyarakat. Nah, menurut saya cara menyikapi hal tersebut dari pertanyaannya saja itu tidak sesuai dengan kenyataan yang apa yang tertera dari PPT yang saya buat. Ya, di sini ada yang tertera di atas itu merupakan nilai-nilai etika, nilai-nilai etika yang menjadi landasan untuk menjalankan bisnis dari awal. Nah, di mana yang tidak kesesuaian dari dunia kenyataan itu, dia tidak paham bahwa dalam bisnis itu memiliki juga yang namanya etika
etika bisnis. Nah, di sini mengapa saudari Juheria bertanya bahwa tidak sesuai dengan kenyataan, karena dia tidak paham bahwa nilai-nilai etika ini, dia tidak paham bahwa di dalam bisnis itu mempunyai nilai-nilai etika. Contohnya bahwa dari minimal risiko perusahaan tersangkut kasus hukum yang merugikan secara finansial maupun reputasi. Ini bisa saja kita kaitkan, contohnya itu dalam kasus korupsi dan lain-lainnya. Dan dalam poin yaitu dalam pembangunan berkelanjutan perusahaan yang bagi berupaya menyerahkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Ini bisa saja kita kaitkan dalam pembuatan pengelolaan barang bekas, di mana kita kelola menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat, itu kan termasuk juga praktik bisnis yang ramah lingkungan. Ini poinnya yang tidak percaya dari kenyataan nyata, yaitu dia tidak paham bahwa dalam bisnis itu mempunyai nilai-nilai etika, sehingga dia tidak mengetahui bahwa dalam bisnis itu ternyata mempunyai landasan. Ya, mungkin saya sampaikan, saya kembalikan. Pada yang diberikan dapat kita pahami bahwa dari poin keempat dan 5 itu orang tersebut tidak memahami betul bahwa landasan daripada etika bisnis ini, makanya dilakukan demikian, adanya ketidakselarasan antara yang dibuat maupun yang di lapangan. Saya kembalikan ke moderator. Dalam membangun industri dalam nilai-nilai etika bisnis yang terdapat pada makalah, dan apa saja yang Pagar apa? Pagar pertama. masalah apabila ada kesalahan dalam pengelolaan produksi yang akan diberikan. Ada training gitu. Jadi yang pertama, membangun industri dalam nilai-nilai etika bisnis, yaitu satu, komitmen terhadap nilai-nilai etika. Nah, kita pastikan semua anggota organisasi memahami dan berkomitmen pada nilai-nilai etika yang telah ditetapkan. 2, kepemimpinan yang beretika. Ya, pemimpin yang beretika ini merupakan contoh dalam implementasikan nilai-nilai etika. Kunci setengah saya Pak. Yang ketiga, integrasi dalam kebijakan dalam prosedur. Dan nilai etika harus diintegrasikan ke dalam kebijakan perusahaan, prosedur operasional dan keputusan bisnis sehari-hari. Ini mencakup segala aspek mulai dari rekrutmen hingga penilaian kinerja. 4, transparansi dan akuntabilitas, yaitu membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di mana setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, yaitu komunikasi yang efektif. Buat saluran komunikasi terbuka untuk memastikan bahwa karyawan dapat mendiskusikan isu-isu etika tanpa rasa takut. Ya, selanjutnya pemecahan masalah dalam pengelolaan produksi. Nah, yang dalam memecahkan masalah dalam pengelolaan produksi, kita memiliki langkah-langkah yang yaitu pertama, 1, identifikasi masalah. Langkah pertama ini kita mengidentifikasi masalah dengan jelas, kumpulkan data yang relevan dan analisis sumber masalah. 2, analisis akar penyebab. Gunakan teknik sebagai analisis akar penyebab, yaitu root cause analysis, untuk memahami mengapa masalah terjadi. Yang ketiga, pengembangan solusi. Setelah penyebab utama diidentifikasi, kembangkan solusi yang dapat mengatasi masalah dari akarnya. Yang keempat, implementasi solusi. Terapkan solusi yang telah dirancang dengan rencana implementasi yang jelas. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Ya, pantau hasil dari solusi yang implementasikan dan evaluasi efektivitasnya. Yang keenam, pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Dokumentasi proses pemecahan masalah dan pelajaran yang didapatkan. Gunakan informasi ini untuk meningkatkan sistem
pencegahan masalah serupa di dalam masa depan. Contoh kasus, nah, misalkan jika terdapat kesalahan dalam pengelolaan produksi yang menyebabkan produk cacat sampai ke konsumen. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, recall produk, di mana kita menarik semua produk cacat yang terdapat yang sudah menyebar di pasar, mencegah dampak lebih pada konsumen. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, kalau dari saudara Pipin, saya kembalikan ke penanya, saudara Aidil. Sekian jawaban yang dijawab oleh saudari Pipin merupakan jawaban yang sangat baik. Dari saya kembalikan kepada Ya, itulah tadi komentar dari kelompok 2. Mungkin surah Nabi mohon dimaafkan.